Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Salawat dan salam kami selalu haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan juga terusus para penonton yang hadir di sini dari Sabang sampai Merauke, orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia dan juga orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri yang tidak saya sebutkan satu persatu. Di sini saya akan membuktikan ada seorang Habib, ya. Itu Habib benar atau Habib palsu saya tidak tahu, bahwa Habib itu adalah yang namanya Habib Bahar. Dia itu menyatakan dalilnya begini, menurut dia, menurut Bahar itu teman-teman, belajar pada satu Habib yang bodoh, yang paling bodoh begitulah, itu lebih baik daripada belajar 70 kiai yang paling alim, yang paling pintar. Kiai itu maksudnya sebegitu. Nah, menurut Anda itu bagaimana teman-teman? Belajar sama satu Habib, sedangkan Habibnya itu adalah bodoh. Terus apa yang mau dipetik dari Habib itu? Terus mau belajar apa? Ya, sedangkan dia bodoh, kan begitu. Tetapi kalau kita ini namanya Habib, saya juga pencinta Habib, karena kita ini ingin mendapat syafaatnya Rasulullah, tidak mau menghina keturunan Habib teman-teman. Tapi Bahar ini Habib palsu atau asli teman-teman, saya tidak bisa mengatakannya Bahar itu Habib palsu atau palsu, karena saya bukan ahli di bidang itu. Yang ahli adalah ahli nasab. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menurut Anda bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya sih pendapatnya itu tidak benar. Ini videonya teman-teman ya. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Nah, kata-katanya seperti itu ya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan teman-teman, kalau Habib itu bodoh, tidak tahu apa-apa, terus apa yang mau belajar? Terus kita mau belajar apa sama dia? Kita ini kan belajar umum ya, umumnya itu belajar sama orang yang punya ilmu, sedangkan dia tidak punya ilmu. Maka dari itu Bahar ya, mudah-mudahan si Bahar ini menonton video saya ini. Saya punya pertanyaan, Anda itu punya dalil dari mana teman-teman? Kemarin saya sudah bertanya seperti itu, tetapi di sini akan saya bertanya lagi, dalilnya dari mana? Coba sebutkan di Al-Quran yang mengatakan, ayatnya ayat berapa? Ayatnya ayat berapa? Bunyinya bagaimana? Silahkan disebutkan. Hadis misalnya yang meriwayatkan, yang menyebutkan seperti itu, dalil silahkan disebutkan dalilnya. Kalau Bahar ini tidak bisa menjelaskan ayat itu yang mengatakan seperti itu, berarti teman-teman saya katakan Bahar itu adalah tukang ngarang teman-teman. Ceramahnya itu ngarang ya, menurut saya itu tidak beraturan. Akhirnya apa? Dengan pernyataan seperti itu akhirnya dibalas lagi oleh seorang kiai. Itu pun saya menjadi bingung, dia itu mendapatkan dalil dari mana? Ini videonya teman-teman. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Jadi saya pengen tertawa teman-teman, dia ada tukang ngarang juga. Terus itu dalil dari mana? Dia itu menyebarkan agama Islam, menurut saya kan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis ya. Jadi tidak menyimpang. Jadi sama-sama, malah dia punya ilmu, bisa merekayap kata, belajar sama Habib 70 Habib yang bodoh yang pinter belajar. Habib Bahar ini kan merendahkan kiai teman-teman, merendahkan, mengejek dan menghina kiai ya, kiai pribumi. Makanya Kiai Pribumi pun membalas teman-teman, kata-katanya seperti ini ya. Kata kiai tersebut, lagu Oma Irama itu lebih mulia, lebih manfaat daripada 70 Habib. Nah seperti itu, jadi diserang lagi sama kiai tersebut. Lalu saya mengambil kesimpulan dengan serangan kiai tersebut. Menurut saya bukan begitu serangannya, bukan mengejek lagi. Ketika kita ini seorang kiai, ilmunya itu kan banyak. Kalau menurut saya kiai itu dihina oleh Habib, tidak usah dihina lagi dengan kata-kata yang demikian. Lagu Oma Irama sebujur bangkai itu lebih mulia, lebih manfaat daripada Habib 70 Habib. Itu kan menghina lagi teman-teman. Bagaimana Anda itu bisa meneliti 70 Habib itu ceramahnya menghina semua? Kan banyak
Itu tidak boleh seperti itu, artinya merendahkan lagi, merendahkan Habib. Itu saya tidak setuju teman-teman. Yang setuju bagaimana? Kita berkumpul menjadi satu, semua kiai di seluruh Indonesia menyatakan seperti ini. Hai Habib Bahar, kamu itu menemukan kata-kata dari mana Habib Bahar? Hai Bahar, begitu ya. Silakan Anda tunjukkan apa ada di Al-Quran dan hadisnya. Silakan ya, bahwa belajar sama Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ada enggak Habib Bahar? Itu pertanyaannya sebenarnya. Bukan merendahkan lagi, harus ditegur. Seorang Habib kalau salah harus ditegur, bukan dihina, diluruskan. Tapi sama kiai tersebut malah dibikin kata-kata seperti itu, lebih mulia lagunya Oma Irama sebujur bangkai daripada 70 Habib. Itu kan menghina lagi teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi menurut saya bagaimana? Saya tidak cocok kalau Habib itu dihina lagi. Walaupun kita dihina, tidak usah dihina lagi, tapi diluruskan menurut saya. Ini hanya menurut saya teman-teman. Ini kan pendapat. Pendapat saya ini belum tentu sama Anda itu sesuai. Tinggal Anda pikir sendiri, pendapat saya benar apa enggak sih? Seperti itu. Ketika dihina, dibalas dihina lagi. Itu tidak dicontohkan. Kalau diluruskan, boleh nggak? Harus teman-teman. Karena kita ini mengambil syafaatnya dari Rasulullah SAW. Itu walaupun bukan seorang Habib pun tidak boleh kita ini dibales lagi, apalagi seorang Habib. Tapi teman-teman, Habib Bahar itu Habib atau bukan, nggak tahu yang tadi saya bilang. Kemudian ada pertanyaan dari seorang netizen, kalau tidak salah sih orang Indramayu, Bu Yahya, saya mau bertanya, benar nggak sih Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim? Maka Bu Yahya itu menjawab sesuai dengan pertanyaannya teman-teman. Kalau menurut Bu Yahya, kiai 70 kiai alim yaitu tetaplah mulia. Habib pun walaupun bodoh tetap mulia karena bernasab kepada Rasulullah SAW. Jadi menurut Bu Yahya ini itu pertanyaan konyol yang tidak perlu dijawab. Nah, sekarang saya bahas teman-teman. Ini videonya dulu nih ya. Perbandingan semacam itu perbandingan konyol. Jadi aneh, bukan pembandingannya semacam itu. Artinya perbandingan yang konyol, jawabannya juga nggak perlu. Yang harus kita pahami bahasanya, kalau orang punya nasab kepada baginda Nabi, jelas mereka adalah orang yang mulia, punya hak-hak yang harus kita penuhi, adalah ahli bait Rasulullah. Nah, itu jawaban Kiai Buya Yahya teman-teman. Karena kalau menurut Buya Yahya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan konyol. Mengapa bilang demikian Bu Yahya ini teman-teman? Setelah saya selidiki teman-teman, setelah saya teliti lah begitu, ternyata Bu Yahya itu tidak tahu teman-teman bahwa pernyataan itu atau pertanyaan itu adalah awalnya kata-kata itu adalah dari Habib Bahar. Jadi Bu Yahya tidak tahu, maka dia ngomong itu tidak usah dipertanyakan. Itu namanya pertanyaan konyol, karena Bu Yahya ini tidak tahu teman-teman, kecuali pertanyaannya begini. Assalamualaikum Bu Yahya, saya mau bertanya nih, saya menemukan video di YouTube, katanya seorang Habib namanya Habib Bahar, dia itu mengatakan ya, bilangnya begini, Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Nah, pertanyaan begitu. Terus Bu Yahya, bener nggak pernyataan seperti itu Bu Yahya? Tolong jelaskan, ada nggak di Al-Qurannya sebutkan ayat berapa? Terus hadisnya yang meriwayatkan, ada nggak pernyataan seperti itu? Pertanyaan seperti itu. Nah, baru si Bu Yahya ini menjawab, bersatu seluruh kiai Indonesia. Bahar, kamu itu dapat dalil dari mana menyatakan seperti itu? Tolong sebutkan Bahar. Masa sih
Habib yang bodoh itu, satu Habib itu lebih mulia. Lebih baik kita belajar sama Habib yang bodoh itu. Terus kita mau belajar apa ke Habib yang bodoh itu kalau dia bodoh? Tetapi bukan maksud berhina, teman. Kita namanya belajar, kan belajar sama orang yang punya ilmu. Betul nggak teman-teman? Bukan sama orang yang... Jadi jawaban Bu Yahya ini kalau menurut saya sangatlah tepat sekali sesuai dengan pertanyaan. Karena Bu Yahya tidak tahu pernyataan itu awalnya dari siapa? Dari Habib Bahar. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan si Bu Yahya ini tidak mau menghina siapapun. Ini juga bagus teman-teman. Si Bu Yahya ini tidak mau menghina kepada siapapun. Betul nggak seperti itu, tidak mau menghina? Betul, saya setuju teman-teman. Tetapi lebih baik kalau menurut saya teman-teman ya, ditegur. Bukannya Bu Yahya itu ngomong, kita ini bukan hanya mengambil syafaatnya dari Rasulullah. Kalau anak cucunya salah, diluruskan. Tapi tidak boleh menghina kembali, menghina balik itu tidak boleh. Nah, kemudian di sini teman-teman, saya ambil kesimpulan teman-teman sebagai netizen, sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, apabila Anda menemukan seorang kiai mengejek, seorang habib mengejek, tidak usah diambil baik-baiknya saja. Saya yakin teman-teman ya, anggap aja hilaf seperti itu. Terserah Anda teman-teman, apakah Anda dihina terus menghina lagi atau bagaimana, atau Anda itu diluruskan. Nah, kalau diluruskan sih, kalau menurut saya sih harus dan wajib. Habib itu salah, harus diluruskan, bukan dihina lagi dengan kata-kata cacian yang tidak berdalil, tidak ada sumbernya, ngarang sendiri. Itu nanti akan timbul namanya fitnah. Kalau fitnah gimana? Dosa. Sama-sama mulia, Kiai 70 Kiai mulia, Habib karena keturunan Rasulullah walaupun bodoh mulia, jadi sama-sama mulia. Misalkan si kata Bu Yahya tersebut ya, lebih mulia Kiai, berarti merendahkan si Habib tersebut. Lebih mulia Habib, berarti merendahkan Kiai tersebut. Kan tidak boleh seperti itu. Jadi ditempatkan masing-masing. Kiai mulia, Habib pun mulia. Tapi harus ditegur si Bahar tersebut itu. Kalau menurut saya yang benar, jangan dihina lagi. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi Anda sebagai pengetahuan. Nah, saya ngambil kesimpulan di sini, walaupun seorang kiai ya, tidak usah Anda itu diambil kata-katanya. Kalau tidak benar tidak usah diambil, tetapi kalau bagus diambil, dipilih seperti itu teman-teman. Tapi tidak boleh mengejek. Sesama Islam itu harus saling menguatkan seperti itu, saling meluruskan, tapi bukan diejek kembali ya. Habib itu ngomongnya salah, jangan diejek kembali teman-teman. Kalau diejek kembali ya sama saja kita ini saling mengejek, saling melemahkan. Kan tidak boleh kita ini saling melemahkan seperti itu, bukan membangun namanya kalau seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Nanti saya bikin video lagi, Anda tonton lagi. Kalau kira-kira video ini bermanfaat teman-teman, silahkan like, komen, dan di subscribe, karena subscribe adalah bermanfaat sekali untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Usikum binafsi bitaqullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.